Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, berikut ini adalah KD dan tujuan pembelajaran. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Ya, ini adalah peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Kita akan belajar kepadatan penduduk di Indonesia. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ada yang tahu? Jawabannya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa diberi warna orange. Sedangkan pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Jawabannya adalah Pulau Papua. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawabannya adalah 200 sampai 599 per kilometer persegi. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jawabannya adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Jawabannya adalah 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia memiliki keberagaman suku. Di antaranya, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi dan suku Jawa dan suku Sunda. Di Pulau Bali ada suku Bali. Di Lombok ada suku Sasak. Di Kalimantan ada suku Dayak. Di Maluku ada suku Ambon. Di Papua ada suku Asmat. Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya, ada pelabuhan, waduk, kebun binatang, kawasan industri, jembatan, dan jalan raya. Sedangkan kenampakan alam adalah lingkungan alam yang merupakan ciptaan Allah. Contohnya, ada pantai, pegunungan, rawa, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, kita akan belajar bentang alam Indonesia. Yang pertama di Pulau Jawa. Ada Gunung Bromo, Sungai Bengawan Solo, Lembah Panyawewuyan, Pantai Pangandaran, dan Pantai Kukup. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada Gunung Agung, Pantai Pandawa, Pantai Sanur, Gunung Rinjani, Pantai Nusa Penida, dan Pantai Pink. Di Pulau Papua ada Gunung Jayawijaya, Sungai Dikul, Pantai Raja Ampat, Sungai Baliem, dan Lembah Baliem. Di Pulau Sulawesi ada Pantai Losari, Pantai Poso, Sungai Malili, Gunung Lokon, dan Lembah Rama. Di Pulau Kalimantan ada hutan hujan, Bukit Kelam, Gunung Bukit Raya, Sungai Kapuas, dan Pantai Derawan. Di Pulau Sumatera terdapat Gunung Lokon, Gunung Kerinci, Lembah Harau, Pantai Tanjung Tinggi, Sungai Asahan, dan Sungai Musi.
Nah, kita selanjutnya belajar iklim. Anak-anak, iklim dan cuaca itu berbeda. Kalau iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama, sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia berada pada wilayah tropis, yang membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri dari iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sedangkan iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Selanjutnya ada musim penghujan. Musim penghujan adalah musim di Indonesia yang terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai bulan Oktober. Nah, angin muson adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Kita akan belajar persebaran flora di Indonesia. Nah, persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi Indonesia bagian barat, yaitu ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Menurut coraknya, fauna Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fauna Indonesia bagian barat, yaitu tipe Asiatis, yang mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Fauna Indonesia bagian tengah, yaitu tipe peralihan, yang mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur, yaitu tipe Australis, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, coba kalian perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia. Di sebelah barat garis Wallace ada tipe Asiatis. Di antara garis Wallace dan Weber ada tipe peralihan. Dan di sebelah timur garis Weber ada tipe Australis. Alhamdulillah, kita telah belajar IPS. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bermanfaat dan dapat kalian pahami. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.